Selamat datang di Filsafat Finansial, tempat di mana kebijaksanaan membangun kemakmuran dan uang menemukan maknanya. Mari kita mulai. Pernahkah Anda menghitung berapa uang yang sudah Anda habiskan selama hidup? Mungkin sulit, terlalu banyak untuk diingat. Ada uang yang digunakan untuk makan, untuk transportasi, untuk kebutuhan keluarga, untuk hiburan. Dan ada juga uang yang terbuang sia-sia karena keputusan yang buruk. Tetapi ada satu hal yang jauh lebih berharga daripada uang yang hampir tidak pernah dihitung oleh siapapun. Waktu. Setiap orang di dunia memiliki jumlah waktu yang sama dalam satu hari. 24 jam. Tidak peduli apakah Anda seorang miliarder atau pegawai biasa. Tidak peduli apakah Anda seorang pemimpin negara atau mahasiswa. Semua orang menerima jatah yang sama. Yang membedakan hanyalah bagaimana mereka menggunakannya. Dan inilah yang dipahami oleh para filsuf Stoik ribuan tahun lalu. Mereka percaya bahwa waktu bukan sekadar bagian dari kehidupan. Waktu adalah kehidupan itu sendiri. Ketika Anda kehilangan uang, Anda masih bisa mendapatkannya kembali. Ketika Anda kehilangan pekerjaan, Anda masih bisa mencari yang baru. Ketika bisnis Anda gagal, Anda masih bisa membangun kembali dari awal. Tetapi ketika 1 jam berlalu, ia hilang selamanya. Tidak ada investasi yang bisa membelinya kembali. Tidak ada teknologi yang mampu mengulangnya. Tidak ada kekuasaan yang dapat menghentikannya. Marcus Aurelius pernah mengingatkan dirinya sendiri bahwa manusia hidup seolah-olah memiliki waktu yang tidak terbatas. Padahal setiap hari yang berlalu adalah bagian dari hidup yang tidak akan pernah kembali. Dan ironisnya, banyak orang sangat berhati-hati saat mengeluarkan uang, tetapi sangat ceroboh saat menghabiskan waktu. Mereka bisa menghabiskan berjam-jam untuk hal yang tidak membawa manfaat apapun. Berjam-jam memikirkan masalah yang tidak bisa mereka kendalikan. Berjam-jam membandingkan hidup mereka dengan orang lain. Berjam-jam mengejar pengakuan dari orang yang bahkan tidak peduli pada mereka. Tanpa sadar, mereka sedang menukar sesuatu yang tidak tergantikan dengan sesuatu yang tidak bernilai. Itulah sebabnya orang-orang Stoik selalu bertanya satu pertanyaan sederhana sebelum melakukan sesuatu. Apakah ini layak ditukar dengan sebagian hidup saya? Karena setiap aktivitas selalu dibayar dengan waktu, dan waktu selalu dibayar dengan kehidupan. Semakin cepat seseorang memahami hal ini, semakin cepat ia mulai hidup dengan lebih sadar. Ia tidak lagi mengejar semua hal. Ia mulai memilih. Ia tidak lagi mengatakan ya kepada semua kesempatan. Ia mulai memprioritaskan. Ia tidak lagi sibuk. Ia menjadi efektif. Di filsafat finansial, kita percaya bahwa kekayaan bukan hanya tentang berapa banyak uang yang berhasil dikumpulkan. Kekayaan juga tentang bagaimana kita menggunakan waktu yang dimiliki. Karena ketika seseorang mampu menghargai waktunya, ia mulai membuat keputusan yang lebih baik dalam hidupnya. Dan itu membawa kita pada hukum berikutnya. Kendali strategis. Ada alasan mengapa sebagian orang tetap kesulitan secara finansial meskipun penghasilannya terus bertambah. Masalahnya bukan jumlah uang yang masuk, masalahnya adalah kurangnya kendali. Banyak orang berpikir bahwa kebebasan berarti bisa membeli apa saja yang mereka inginkan. Para filsuf Stoik melihatnya secara berbeda. Menurut mereka, kebebasan sejati adalah kemampuan untuk mengatakan tidak, bahkan ketika Anda mampu mengatakan iya. Bayangkan ada 2 orang dengan penghasilan yang sama. Orang pertama selalu mengikuti keinginannya. Saat melihat barang baru, ia membeli. Saat ada tren baru, ia ikut. Saat mendapatkan kenaikan gaji, gaya hidupnya langsung naik. Semakin besar penghasilannya, semakin besar pula pengeluarannya. Orang kedua berbeda. Ia tidak anti terhadap kenyamanan. Ia juga menikmati hasil kerja kerasnya. Tetapi setiap keputusan dilakukan dengan kesadaran. Ia bertanya, apakah ini benar-benar saya butuhkan? Apakah ini membantu masa depan saya? Apakah ini sebanding dengan waktu yang saya korbankan untuk mendapatkannya? Pertanyaan sederhana itu menciptakan jarak antara keinginan dan tindakan. Dan di dalam jarak itulah kendali lahir. Kebanyakan masalah finansial tidak muncul karena kurangnya pengetahuan. Mereka muncul karena kurangnya disiplin. Orang tahu bahwa menabung itu penting. Orang tahu bahwa utang konsumtif berbahaya. Orang tahu bahwa investasi jangka panjang lebih baik daripada keuntungan instan. Tetapi mengetahui dan melakukan adalah 2 hal yang berbeda. Para Stoik mengajarkan bahwa seseorang tidak akan pernah mengendalikan uang jika ia belum mampu mengendalikan dirinya sendiri. Karena uang
hanya memperbesar kebiasaan yang sudah ada. Jika seseorang impulsif sebelum kaya, ia akan lebih impulsif setelah kaya. Jika seseorang tidak disiplin sebelum memiliki banyak uang, jumlah uang yang lebih besar hanya akan memperbesar masalah yang sama. Inilah alasan mengapa kendali diri seringkali lebih berharga daripada kecerdasan. Karena keputusan-keputusan kecil yang dilakukan setiap hari akan menentukan kualitas hidup bertahun-tahun kemudian. Dan pada akhirnya, kekayaan bukan dibangun oleh satu keputusan besar. Kekayaan dibangun oleh ribuan keputusan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Di filsafat finansial kita percaya bahwa uang bukanlah alat untuk menunjukkan siapa diri kita. Uang adalah alat untuk membangun kehidupan yang kita inginkan. Dan untuk melakukannya, kita harus terlebih dahulu mengendalikan satu hal yang paling sulit dikendalikan. Diri kita sendiri. Setelah seseorang belajar menghargai waktunya dan mengendalikan keputusannya, biasanya muncul perubahan yang menarik. Ia tidak lagi terlalu sibuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Dan disitulah kita menemukan hukum berikutnya, kelimpahan yang hening. Ada satu kebiasaan yang diam-diam menguras kekayaan banyak orang. Bukan karena mereka kekurangan uang, bukan karena mereka tidak bekerja keras, tetapi karena mereka terlalu sibuk terlihat sukses. Coba perhatikan dunia hari ini. Banyak orang membeli sesuatu bukan karena membutuhkannya. Mereka membelinya karena ingin dilihat. Mobil yang lebih mahal, pakaian yang lebih bermerek, gaya hidup yang lebih mewah. Semuanya dilakukan demi satu hal yang sederhana, pengakuan. Dan ironisnya, semakin seseorang membutuhkan pengakuan dari orang lain, semakin sulit ia merasa cukup. Para filsuf Stoik memahami jebakan ini sejak ribuan tahun lalu. Mereka mengajarkan bahwa ketenangan tidak lahir dari pujian, harga diri tidak lahir dari status, dan kebahagiaan tidak bergantung pada pendapat orang lain. Marcus Aurelius pernah menjadi penguasa salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Ia memiliki kekuasaan, kehormatan, dan kekayaan yang tidak terbayangkan oleh kebanyakan orang. Tetapi dalam catatan pribadinya, ia terus mengingatkan dirinya untuk tidak terjebak oleh pujian maupun kritik. Karena keduanya sama-sama bisa memperbudak. Hari ini, bentuknya mungkin berbeda. Bukan lagi tepuk tangan di forum Romawi, melainkan jumlah likes, followers, komentar, dan validasi dari media sosial. Kita hidup di zaman di mana banyak orang rela berutang demi terlihat kaya, membeli sesuatu yang sebenarnya tidak mampu mereka beli, mengorbankan masa depan demi kesan sesaat. Padahal orang yang benar-benar makmur seringkali tidak merasa perlu menunjukkan apapun. Mereka fokus membangun, bukan memamerkan. Mereka fokus bertumbuh, bukan mengesankan. Mereka memahami sesuatu yang sederhana, bahwa kekayaan terbaik adalah yang memberikan ketenangan, bukan perhatian. Dan semakin sedikit seseorang membutuhkan pengakuan dari luar, semakin besar kebebasan yang ia miliki. Karena ia tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Ia hidup sesuai nilai yang ia yakini. Dan itu adalah bentuk kelimpahan yang jauh lebih langka daripada uang. Investasi pada diri sendiri. Sekarang bayangkan Anda kehilangan semua uang yang Anda miliki hari ini. Tabungan hilang, investasi hilang, bisnis hilang. Apa yang tersisa? Pertanyaan itu mungkin terdengar menakutkan, tetapi jawabannya akan menentukan masa depan finansial Anda. Karena ada satu aset yang tidak bisa dicuri siapapun, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, cara berpikir, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan untuk menciptakan nilai bagi orang lain. Para filsuf Stoik percaya bahwa hal-hal inilah yang sebenarnya membentuk kekayaan sejati. Uang hanyalah hasil akhirnya. Bayangkan dua orang mengalami kebangkrutan. Orang pertama kehilangan segalanya karena seluruh kekayaannya hanya berada di rekening bank. Orang kedua juga kehilangan segalanya, tetapi ia masih memiliki kemampuan menjual, kemampuan memimpin, kemampuan belajar, kemampuan membangun hubungan. Siapa yang lebih cepat bangkit? Jawabannya sudah jelas, karena kekayaan terbesar tidak pernah berada di luar diri kita. Ia berada di dalam diri kita. Inilah mengapa investasi terbaik seringkali bukan investasi yang paling populer. Banyak orang rela menghabiskan jutaan rupiah untuk barang konsumtif, tetapi merasa berat mengeluarkan uang untuk belajar. Mereka ingin hasil besar, tetapi enggan meningkatkan kapasitas diri. Padahal penghasilan seseorang dalam jangka panjang seringkali mengikuti nilai yang mampu ia berikan kepada dunia. Semakin tinggi kemampuan Anda menyelesaikan masalah, semakin besar peluang Anda menciptakan kemakmuran.
Dan kabar baiknya, aset ini tidak bergantung pada kondisi ekonomi, tidak bergantung pada keberuntungan, tidak bergantung pada siapa yang sedang berkuasa. Aset ini bisa dibangun setiap hari, melalui membaca, melalui belajar, melalui pengalaman, melalui disiplin yang dilakukan secara konsisten. Di filsafat finansial, kami percaya bahwa investasi terbaik bukanlah yang memberikan keuntungan tercepat, melainkan yang membuat Anda menjadi pribadi yang lebih bernilai dari tahun ke tahun. Karena ketika diri Anda bertumbuh, peluang akan ikut bertumbuh. Ketika kapasitas Anda meningkat, hasil yang Anda peroleh juga akan meningkat. Dan itulah investasi yang nilainya akan terus bertambah sepanjang hidup Anda. Jika video ini memberikan manfaat bagi Anda, dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, dan tuliskan di kolom komentar. Saya menjaga waktu lebih dari uang. Saya membaca setiap komentar yang masuk. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus bertumbuh, terus belajar, terus membangun kemakmuran yang bermakna. Karena di filsafat finansial, kita tidak hanya belajar mencari uang, kita belajar memahami makna di baliknya.